Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah walil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Bapak dosen yang terhormat, Bapak Ahmad Sulaiman MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam yang Allah muliakan, dan kita doakan mudah-mudahan Bapak dosen selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi HKI 2 Prodi Hukum Keluarga Islam, Kampus Dr. Kiai Haji Ejet Zainal Mutakin, Purwakarta. Perkenalkan, nama saya Rohiyat, nomor induk mahasiswa 01022101000117, kelas HKI 2, Prodi Hukum Keluarga Islam, Kampus Dr. Kiai Ejet Zainal Mutakin, Purwakarta. Izinkan pada saat ini akan menyampaikan resume atau penjelasan secara global sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar studi Islam yang bertemakan tentang sumber kajian Islam. Bapak dosen yang terhormat, rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi semuanya yang Allah muliakan. Pertama-tama, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur atas limpahan karunia-Nya kepada kita semua, yang alhamdulillah pada saat ini kita semua masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Terlebih daripada itu, kita diberikan keistiqomahan di dalam keimanan dan keislaman tersebut. Dan selalu kita mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam selalu terlimpah, tercurah kepada junjungan agung yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua, yakni habibana wa nabiyana karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan selalu mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak dosen yang terhormat, rekan mahasiswa siswi yang Allah muliakan. Sumber kajian Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga ijtihad. Sumber yang pertama, kedudukan yang paling tertinggi adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu sifatnya global atau mujmal, yang memerlukan perincian di dalam penjelasan dalam pentafsirannya. Misalkan kita ngambil contoh tentang perintah sholat saja, maka Al-Quran hanya memerintahkan aqimis sholah. Atau tentang masalah perintah haji, Al-Quran hanya memerintahkan atimul al-hajj. Jadi tidak dijabarkan tentang masalah sholat itu, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, jumlah rakaatnya tidak dimunculkan dalam Al-Quran. Hanya perintah sholat saja, aqimis sholah, dirikanlah sholat. Itu yang pertama. Di samping itu juga Al-Quran bukan saja sumber daripada hukum daripada Islam, tetapi Al-Quran itu adalah sebagai huda, sebagai petunjuk. Salah satu contoh misalkan dalam ayat Al-Quran yang pertama di dalam surah Al-Baqarah, huda lil muttaqin. Ayat yang ketiga, huda lil muttaqin, Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Huda linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran itu berfungsi sebagai petunjuk. Juga Quran ini sebagai al-bayyinah. Al-bayyinah artinya sebuah penjelasan. Ada juga fungsi Al-Quran itu sebagai Al-Furqan.
Al-Quran itu pembeda antara hak dan yang batil. Nah, inilah sumber daripada Islam. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Bapak dosen yang terhormat, rekan-rekan mahasiswa semuanya yang Allah muliakan. Yang kedua adalah sumber daripada Islam itu adalah sunnah Rasul. Sunnah Rasul yang berfungsi adalah sebagai penjelas atau sebagai penjelasan tentang pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran. Tanpa mengikuti sunnah Rasul, mustahil bisa sempurna dalam mengamalkan Al-Quran. Nah, itulah sebetulnya kita harus memahami tentang masalah kedudukan daripada sunnah Rasul. Nah, sekarang fungsi, kalau tadi kan ada fungsi Al-Quran, nah sekarang fungsi daripada sunnah Rasulullah terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah sebagai bayan taukid. Maksudnya bayan taukid di sini bil mana sunnah itu adalah sebagai penguat atau yang menguatkan. Dan yang kedua ada bayan tahsil, yang artinya yang merincikan. Yang ketiga adalah bayan isbat, yang menjelaskan tentang pengecualian. Bapak dosen yang terhormat, rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi semuanya, dan yang ketiga sumber kajian Islam itu ada disebut dengan ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad artinya sebuah pola berpikir kreatif dalam menentukan sebuah hukum yang belum dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis secara eksplisit. Nah, inilah gambaran-gambaran secara global tentang sumber-sumber yang ada di dalam Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua sunnah Rasul, dan yang ketiga adalah ijtihad. Itu saja mungkin paparan secara global dari materi pengantar studi Islam yang berjudul sumber kajian Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah dan ijtihad. Al-Fakir, Ruhiyat, HKI 2, mohon pamit, mohon maaf atas segala kekurangan di dalam penjelasan kami. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.